Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa baru SMA 1 Tanjung Sari, semoga keselamatan dan kesehatan selalu menyertai kita semua. Perkenalkan, saya Bapak Fajaruddin Iska. Di sini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah, yaitu tata tertib sekolah kepada adik-adik semua. Yang pertama, apa sebenarnya tata tertib itu? Tata tertib merupakan rambu-rambu atau panduan bagaimana bersikap, bagaimana bertindak di sekolah, di sini di SMA 1 Tanjung Sari, supaya tercipta ketertiban, kenyamanan, kemudian kebersihan, kemudian hal-hal yang mendukung proses pembelajaran sehingga bisa terlaksana proses pendidikan yang baik dan lancar di SMA 1 Tanjung Sari. Tata tertib dibuat atau disusun oleh sekolah, oleh seluruh Bapak Ibu guru beserta seluruh keluarga besar SMA 1 Tanjung Sari, karyawan. Yang tata tertib itu nanti kemudian dijadikan dokumen untuk melaksanakan program sekolah, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga pelayanan kepada para siswa, terutama bagi siswa-siswa kelas 10, 11, dan 12 dapat diberikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adik-adik siswa baru mungkin bertanya-tanya, kenapa peraturan ini harus ada? Kenapa peraturan ini perlu untuk dilaksanakan di sekolah? Nah, seperti ini. Jadi, kalian bayangkan saja jika suatu tatanan kelompok sosial atau kelompok masyarakat, entah itu yang ada di sekolah atau entah itu yang ada di masyarakat sana, di rumah kalian masing-masing, di sana itu tidak ada peraturan, tidak ada hukum, tidak ada tata tertib yang berlaku di sana. Kemudian setiap orang boleh dan bisa melakukan hal-hal yang dia suka seenaknya sendiri tanpa ada tanpa ada akibat, tanpa ada sanksi yang nanti akan menjeratnya. Apa yang akan terjadi? Tentu masyarakat akan berbuat semaunya sendiri. Siapa yang kuat, dia yang akan menang. Siapa yang nanti menang, dia akan menguasai wilayah dan menguasai kelompok masyarakat yang lain. Nah, tentu itu akan sangat berbahaya jika terjadi di masyarakat kita. Maka dari itu diperlukanlah suatu norma atau suatu aturan yang bisa mengikat, kemudian mengatur anggota masyarakat supaya itu tidak berbuat semaunya, supaya tertib dalam kehidupan bermasyarakat, tidak merugikan orang lain, dan juga menghormati hak-hak dan kewajiban orang lain yang ada di sekitarnya. Sehingga sebelum kalian diterjunkan ke masyarakat menjadi anggota masyarakat dewasa, maka perlu dididik, kemudian dilatih supaya kalian mengetahui apa itu peraturan, apa itu norma, dan kalian dilatih untuk mematuhinya supaya ketika kalian nanti terjun hidup di masyarakat, kalian akan terbiasa dan kalian juga sudah memiliki pengetahuan terhadap norma dan peraturan yang berlaku dimanapun kalian berada. Isi dari tata tertib sekolah ada dua, yaitu hak siswa dan kewajiban siswa. Kemudian dua hal itu dituangkan dalam pasal-pasal. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar itu dimulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, yaitu pagi hari. Nah, kemudian siswa harus datang ke sekolah 10 menit sebelum bel masuk dibunyikan. Jadi pukul 6.50, 50 menit siswa harus sudah berada di sekolah. Siswa yang datang terlambat
lebih dari 10 menit itu hanya bisa masuk ke kelas dengan meminta izin terlebih dahulu kepada guru piket yang pada hari itu melaksanakan ketugasan sebagai guru piket. Kemudian bagi siswa yang terlambat lebih dari 30 menit, maka siswa tersebut harus diantar oleh orang tuanya supaya bisa mengikuti kegiatan belajar di kelas seperti yang lainnya. Jadi kalau lebih dari 30 menit, siswa tersebut tanpa diantar orang tua itu tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas. Kemudian bagi siswa yang terlambat datang ke sekolah, maka akan diberikan pembinaan oleh guru piket. Kemudian untuk siswa yang dengan terpaksa atau karena kepentingan yang sangat mendesak harus pulang mendahului atau harus meninggalkan pelajaran, maka terlebih dahulu siswa harus minta izin kepada guru mata pelajaran yang sedang mengajar di kelas tersebut, dan kemudian setelah itu baru meminta izin kepada guru piket untuk jam pulang sekolah. Jam pulang sekolah ini sampai dengan jam 3:30 atau jam 3:30 menit sore. Ini untuk hari Senin, Rabu, ini jam pulang sekolah adalah jam 3:30 sore. Kemudian untuk hari Selasa dan hari Kamis ini pulangnya jam 2 sore. Kenapa kok pulang lebih awal sebelum jam 3:30? Karena untuk hari Selasa dan hari Kamis di sekolah kita dijadwalkan untuk kegiatan olahraga prestasi mulai dari jam 14 atau jam 2 sore sampai dengan jam 3:30. Untuk hari Jumat ini pulang jam 14 karena hari Jumat adalah hari pendek sehingga pulang sekolahnya tidak sampai jam 3:30. Kemudian untuk hari Jumat juga khusus untuk kelas 10, setelah pelajaran selesai kalian harus atau wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan setiap hari Jumat seusai pelajaran. Kemudian untuk materi selanjutnya adik-adik adalah aturan tentang pakaian seragam. Jadi sekolah kita sama dengan sekolah-sekolah yang lain, untuk pakaian seragam yang dikenakan ke sekolah bagi seluruh siswa ini terdiri dari beberapa jenis seragam. Yang membedakan adalah hari atau peruntukannya. Yang pertama adalah seragam abu-abu putih, yaitu seragam OSIS SMA. Seragam abu-abu putih dikenakan atau dipakai oleh siswa hari Senin, Selasa, dan Rabu. Sedangkan hari Kamis, seragam yang dikenakan adalah seragam batik. Kemudian hari Jumat adalah seragam pramuka. Bagaimana adik-adik? Semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya tentang larangan peserta didik. Jadi selain hak dan kewajiban atau include ke dalam hak dan kewajiban itu diatur juga tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di SMA kita. Yang pertama adalah larangan bergaul bebas atau pergaulan yang tanpa batas atau tidak mengindahkan norma antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah larangan membawa dan mengkonsumsi obat-obat terlarang dan atau minuman keras di sekolah. Larangan selanjutnya yaitu mengenakan perhiasan yang berlebihan. Ini terutama bagi siswi atau siswa putri. Ini juga dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Jadi kalau ke sekolah ingin mengenakan perhiasan, maka kenakanlah yang sewajarnya saja, jangan yang terlihat, bahkan jangan yang bersifat berlebih-lebihan. Karena ini akan memicu yang pertama kecemburuan sosial, yang kedua akan memicu aksi kriminalitas di jalan. Jadi memang peraturan sekolah tidak mengizinkan kalian mengenakan perhiasan yang berlebihan. Kemudian larangan selanjutnya, seluruh siswa ini dilarang
memakai make up atau lipstick atau cat kuku, dan juga dilarang mewarnai rambut. Jadi rambut itu tidak boleh diwarnai dengan warna-warna yang mencolok, misalnya warna merah, pirang, biru, ungu, itu nggak boleh. Jadi rambut itu harus natural sesuai dengan warna aslinya. Kemudian bagi siswa atau murid putra itu dilarang berpenampilan seperti layaknya perempuan, misalnya memakai anting atau bertindik. Ya, itu bagi siswa putra itu tidak boleh. Kemudian seluruh siswa juga dilarang membawa senjata tajam, pisau, pistol, atau barang-barang yang membahayakan dirinya dan orang lain. Ini tidak diperbolehkan dibawa di sekolah. Kemudian selanjutnya siswa dilarang melakukan tindakan pidana, dilarang melakukan tindakan pidana apapun jenis dan bentuk tindakannya. Penyampaian materi tata tertib saya cukupkan sampai di sini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.